Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah printer Epson dengan tipe L3110 yang rusak. Gambarnya tuh gak bagus, hitamnya tuh melebar kemana-mana gitu. Nah, kira-kira gimana cara benerinnya? Ayo kita usahain. Ngebenerinnya tuh agak sabar teman-teman. Kayak gini caranya. Pertama kita download dulu driver printer Epson L3110 di internet, karena di komputer kita kan belum ada tuh drivernya. Kalau misalnya printer ini nggak pernah kita colokin ke komputer kita gitu. Pas udah kita download drivernya, kemudian kita install, nanti bakal muncul window kayak gini. Ini kalian ikutin aja instruksinya, kalian pasti bisa lah ya. Kan teman-teman pasti orang-orang yang cerdas, yakin saya. Habis itu kita cetak halaman pengujian. Kita lihat hasilnya gimana, mantep nggak dia. Ternyata hasilnya jelek teman-teman, warnanya tuh pudar kayak gini, terus warna hitamnya tuh nggak jelas, warna yang lain pun juga nggak jelas kayak gini. Klik di sini untuk kualitas buruk, kemudian kita cetak teman-teman. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ternyata hasilnya emang jelek kayak gini, warna hitamnya tuh putus-putus, terus melebar kemana-mana gitu. Masih di software yang tadi, kita klik bersihkan, kemudian kita mulai dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini mungkin memakan waktu sekitar 2-5 menit teman-teman. Terus pas udah selesai baru kita cetak pola pemeriksaan nozzle. Kemudian kita cetak, kita lihat hasilnya seperti apa. Berubah nggak kira-kira? Singkat cerita, ternyata hasilnya nggak berubah sama sekali. Akhirnya saya ulang-ulang untuk membersihkan dengan cara yang sama seperti yang tadi. Kita klik bersihkan, kemudian kita cetak, kemudian kita klik bersihkan lagi, kita cetak sampai benar-benar ada perubahan. Kalau misalnya nggak ada perubahan, kita bakal kerjain yang lain lagi teman-teman. Saya khawatir biasanya di belakang ini bakal ada yang bocor gitu. Jadi harus saya kasih tutup toples seperti ini, kemudian saya kasih tisu di atasnya supaya kalau misalnya tabung penampungan tinta itu penuh, dia nggak bakal luber sampai ke meja kerja saya teman-teman. Karena cara-cara yang tadi belum bisa untuk nyembuhin printer ini, akhirnya saya pakai cara yang lain lagi seperti ini. Saya lakukan pembersihan bertenaga teman-teman. Biasanya sih pembersihan bertenaga ini akan memakan tinta yang banyak banget, dan tinta yang banyak itu akan disedot dari tabung tinta kemudian dibuang ke dalam tabung penampungan tinta, dan disitulah biasanya kalau tabung tintanya kepenuhan dia bakal luber. Itulah fungsi dari tisu dan tutup toples yang kita taruh di bawah printer tadi. Singkat cerita, pembersihan bertenaga pun belum bisa buat nyembuhin printer ini. Akhirnya saya coba untuk penyelarasan print head. Ngeprint belum selesai, saya pun akhirnya bisa ngelihat ternyata penyelarasan print head pun belum berhasil untuk menyembuhkan printer ini. Mau nggak mau printer ini akhirnya saya putuskan untuk saya bongkar dengan cara seperti ini teman-teman. Lepasin 2 buah skrup yang ada di depan ini, terus kita angkat bagian atasnya pelan-pelan. Bisa kita ganjel pakai obeng kayak gini. Terus kita lepas mikanya. Terus kita tarik katriknya. Kita perhatikan kira-kira katrik ini ada udaranya apa enggak di dalam. Kalau misalnya ada udaranya, kita akan membuang udaranya. Cek seluruh katriknya dari udara-udara. Cara membuangnya seperti ini. Kenapa udaranya harus dibuang? Karena kalau udaranya terlalu banyak di dalam sini, tintanya lambat untuk masuk ke head teman-teman. Lakukan dari berbagai posisi supaya kita bisa ngambil udaranya ya. Kalau misalnya kira-kira udah selesai, kurang lebih kayak ginilah jadinya. Kantong udara itu udah berkurang. Kalau ada yang kotor, kita sapu pakai tisu. Terus kita tes. Setelah kita ambil udaranya, kira-kira hasil cetakannya bagus apa enggak.
Ternyata hasil cetakannya sama aja. Agak bandel printer ini ya. Terus kita coba cek lagi. Sama aja juga. Nggak ada bedanya teman-teman. Ambil seluruh cartridge-nya seperti ini. Kita taruh di sudut. Terus kuncinya kita dorong supaya tempat cartridge-nya bisa kegeser. Dan ambil obeng, congkel sedikit seperti ini sambil kita tarik ke atas. Supaya tempat cartridge-nya bisa lepas. Terus di dalam tempat cartridge yang warna hitam itu ada 3 buah skrup. Skrup untuk mengencangkan headnya. Setelah kita buka, kita tarik headnya pelan-pelan seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada tinta yang bleber. Tintanya tinta hitam. Tuh, inilah penyebab dari kerusakan printer ini. Kita bersihin pelan-pelan pakai tisu seperti ini. Ingat ya, pelan-pelan, jangan sampai tergores. Bedakan antara ngebersihin head printer sama ngebersihin motor atau mobil. Beda teman-teman ya. Habis itu tarik kabel fleksibelnya. Kita siapkan cairan pembersih, head cleaner. Kita rakit sedemikian rupa, kita isi sekitar 3 mili, kemudian selangnya kita masukin ke tempat cartridge yang warna hitam. Kita bisa mendorong dan menghisapnya, tapi dengan catatan harus pelan-pelan teman-teman, supaya headnya nggak rusak. Nanti bakal keluar tuh kotoran-kotorannya. Nah sekarang headnya udah kelihatan lebih bersih daripada yang sebelumnya. Tapi ini belum jaminan udah sembuh total. Kita uji coba dulu, ternyata hasilnya seperti ini. Ini yang paling bagus. Masih juga jelek, masih ada kotor kayak yang sebelumnya. Masih bergaris-garis, tapi warna biru, merah, dan kuningnya masih bagus. Coba kita print sebuah file, kita lihat hasilnya gimana. Ternyata hasilnya kayak gini. Tuh, warnanya udah hampir bagus, selain warna hitam. Ini karena warna hitamnya rusak, akhirnya warna yang lain jadi nggak sempurna. Mau nggak mau, saya harus melakukan cara ini, yaitu merendam bagian bawah head sampai sekitar 5 jam. Yang jelas, soketnya jangan sampai terendam ya teman-teman. Dan saya lebihkan dari 5 jam, tepatnya adalah 1 hari kemudian. Ini setelah 1 hari kemudian, tintanya udah mulai naik ke atas selang teman-teman seperti ini. Kita lihat dari berbagai sisi, saya udah mulai seneng karena bisa jadi kotoran dari head ini yang awalnya dari tinta yang kering itu udah mulai agak lepas. Yang keras-keras itu udah mulai lunak dan lembek dan jadi encer, dan dia bisa disedot dan bisa disemburkan oleh suntikan yang saya pasang di sini ya. Kita bisa dorong dan kita bisa tarik seperti ini pelan-pelan sampai benar-benar kira-kira kotorannya itu terlepas. Meskipun kita nggak bisa ngelihat kotorannya dari dalam, kita cuma bisa ngelihat dari tetesan yang keluar dari head ini teman-teman. Terus kita tinggal bersihkan aja cairan-cairan yang masih nempel di bagian headnya. Ingat jangan sampai soketnya kena cairan tadi karena bisa korslet. Kita ambil tisu, terus kita bersihkan pelan-pelan seperti ini sampai kira-kira tinta-tinta yang keluar itu bersih semua. Gak cuma di sini dan di baliknya juga kita bersihkan semua teman-teman sampai benar-benar bersih. Ini dia hasil buruan kotoran kita selama 1 hari, banyak banget. Tinggal kita buang aja.
Terus kita rakit headnya dan cartridge-nya. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Warna hitamnya belum keluar sama sekali, tapi warna blue, magenta, dan cyan-nya tuh udah keluar. Ini kayaknya butuh dilakukan pengecekan nozzle. Jadi saya lakukan pengecekan nozzle, kemudian saya cetak lagi. Warna hitamnya udah agak mulai keluar, tapi belum fokus, masih semu-semu hitam gitu. Dan bisa jadi setelah kita lakukan maintenance, hitamnya bakal keluar. Kita lakukan pembersihan head, kemudian kita lakukan pengecekan nozzle, terus kita lakukan juga penyelarasan print head. Hasil yang saya dapatkan adalah sama aja, masih belum sembuh total teman-teman. Malah muncul seperti ini. Masa pakai bantalan tinta printer telah berakhir. Waduh, minta direset teman-teman. Akhirnya saya reset pakai software Epson Adjustment Program seperti ini. Lakukan instruksi seperti yang ada di video ini. Kalau misalnya kasus yang kalian hadapi sama, merek printernya juga sama, muncul instruksi yang sama, lakukan aja persis seperti ini ya. Di sini kita bisa ngecek udah berapa kali sih head printer ini dibersihkan atau di cleaning pakai software. Ternyata udah sebanyak 6.346 kali, alias udah 100%. Akhirnya kita reset supaya kembali ke angka 0. Karena kalau ini nggak dilakukan, printernya nanti bakal muncul pesan error teman-teman. Atau ada klip-klip warna merah atau warna-warna kuning gitu ya di printernya. Ada muncul warning di printernya gitu. Setelah selesai kita quit. Kemudian kita cek hasilnya setelah kita lakukan reset. Meskipun ini nggak akan berpengaruh terhadap warna, tapi kita bisa cek aja hasilnya kira-kira gimana. Hasilnya tetap sama aja. Jadi mau nggak mau teman-teman, saya harus nungguin sampai beberapa jam lagi supaya tintanya tuh benar-benar turun ke head, khususnya tinta warna hitam, supaya hasilnya bisa lebih oke. Moga-moga aja berhasil. Kita akan lihat beberapa jam ke depan.